We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, wow. Saya lihat beberapa videonya Pak Sigit humoris ya kalau tanyanya. Enggak, ya hidup itu sudah penat, kalau harus dibuat serius terus nanti nggak kuat. Oke, saya mulai Pak. Boleh, Ya. silakan Pak, silakan. Selamat malam Pak Sigit Purwanto, seorang seniman, seorang pemusik gamelan. Nah, beliau ini juga sudah pergi ke beberapa negara untuk representasi seniman budaya Indonesia, tradisi Indonesia. Wow, orang hebat, orang luar biasa juga ini Pak Sigit. Enggak, Dosen juga ya Pak ya? Ya, kebetulan saya diberi kepercayaan untuk ikut mengajar mata kuliah Karawitanologi dan beberapa mata kuliah yang lain juga, yang praktek maupun yang teori gitu, terkait dengan musik Nusantara kebetulan juga. Khusus di gamelan atau di luar pulau juga Pak? Untuk yang saya kebetulan untuk Banyumasan ya, karena sesuai dengan kompetensi saya waktu saya sekolah SMA ya, kelas SMA. Saya mengambil jurusan SMKI dan kebetulan SMKI itu Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Sekarang kemudian dijadikan SMK. Jadi kejuruannya bidangnya ke seni pertunjukan dan saya ambil di situ di Banyumas. Kemudian S1 saya ambil jurusan Karawitan dan S2 saya ambil pengkajian seni, dan ada beberapa mata kuliah yang sesuai dengan katakanlah kompetensi saya, walaupun saya sebenarnya agak kaku juga, kalau keluh juga lidahnya kalau ngomong kompetensi, karena ukurannya di kesenian itu sangat sangat sulit ya. Gitu. Ada Karawitan Banyumasan, di sana ada calung, jadi musik bambu, saya mengajar musik bambu di sana. Calung semacam angklung paglak, kalau di Banyuwangi mungkin semacam itu. Kemudian ada mata kuliah Karawitanologi, itu mata kuliah keilmuan karawitan sebenarnya, yang mencoba dirintis. Kalau di barat muncul musikologi, maka kemudian di Nusantara, harapan kami yang ada di Institut Seni Indonesia Surakarta, muncul satu disiplin ilmu lokal ya, lokal tapi kemudian yang mendunia, karawitanologi di sana diwadahi dengan itu, keilmuan karawitan. Kemudian ada beberapa mata kuliah lain seperti jurnalistik seni, karena kebetulan saya beberapa tahun yang lalu masih aktif menulis juga di beberapa media seperti Suara Merdeka, ada waktu masih kuliah S1 beberapa artikel juga bisa masuk Kompas dan di Solo Pos, kemudian Suara Sindo, kemudian di tahun 2013 sampai 14 kalau saya nggak keliru, agak lupa, menjadi salah satu kolumnis rubrik Rerasan, semacam cerpen bahasa Jawa, tapi isinya ya sentilan-sentilun kehidupan masyarakat begitu, yang terkait dengan kebudayaan seperti itu. Wow. Gitu. Wow. Nah,
Karawitanologi itu representasi Nusantara atau Jawa saja, Pak? Sebenarnya ilmu karawitan, akhirnya begini, ilmu karawitan itu memang akhirnya lahir di Jawa. Tapi karena karawitan itu sendiri sebenarnya kan berarti suatu yang rumit. Rawit itu lembut, halus, penuh kerumitan di dalamnya. Maka ciri musik-musik Nusantara itu biasanya berada dalam tataran tersebut. Maka ini istilah karawitan pada akhirnya juga dipakai di beberapa untuk menyebut musik-musik daerah di Nusantara. Dalam administratif misalkan kita bisa sekarang sudah muncul beberapa jurusan karawitan di Aceh, ada di Padang Panjang, jurusan karawitan Padang Panjang yang lebih ke musik Melayu. Kemudian ada di Papua juga dengan musik Papuanya. Dan tentunya di Jawa, di Sunda, di Bali, seperti itu. Kalau sebenarnya istilah karawitan sendiri itu lebih berkembang di Jawa, Sunda, Bali pada awalnya. 3 daerah tersebut lah yang kemudian menggunakan istilah itu. Tapi pada akhirnya melebar, daerah lain juga menggunakan istilah itu untuk mewakili eksotisme, kerumitan garap ya yang ada di musik-musik etnik mereka seperti itu. Walaupun dalam tanda kutip ada juga yang kurang setuju dengan istilah penggunaan karawitan karena mungkin terkesan Jawa sentris begitu mungkin. Ya. Walaupun itu sebenarnya ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya dengan politik etnik gitu. Gitu. Iya, sebentar. Oke. Makanya saya harusnya kan mereka mempunyai istilah-istilah sendiri untuk musiknya, Pak. Oke. Harapan kami sebenarnya karawitan karawitanologi itu bisa menjadi semacam kaca benggala begitu untuk bahwa bangunan keilmuan dari karawitan itu bisa kemudian menggugah semangat teman-teman yang ada di Nusantara yang lain untuk menemukan istilah lokal yang sebenarnya itu konsep bisa mereka gunakan lebih pas di musik-musik mereka, sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, mereka nggak komplain, Pak? Mereka tidak ada pro dan kontra untuk memakai, seperti misalnya Papua kan sangat jauh sekali dengan sistem musik Jawa gitu. Ya, betul. Ya. Ya. Pro dan kontra itu pada akhirnya ada. Bahkan saya punya pengalaman, ada beberapa mahasiswa yang dari luar Jawa yang kemudian memutuskan untuk tidak mengambil mata kuliah ini. Beberapa ya, artinya tidak semuanya. Dalam pandangan mereka bahwa karawitan itu, ketika karawitan kemudian lahir di Sunda, Jawa, dan Bali, maka di seputar itulah kemudian keilmuan itu seharusnya ada. Walaupun sebenarnya kalau ilmu itu ya jadi sulit ya kalau kemudian ilmu disangkut pautkan dengan politik-politik etnik, politik-politik kesukuan yang kadang-kadang seseorang biasanya cenderung lebih suka mencari perbedaannya daripada kesamaannya. Ini kan yang kemudian menjadi sulit. Tapi pada akhirnya karena memang sejarah penggalian keilmuan Nusantara khususnya dalam musik itu diawali itu dari Jawa. Pada waktu itu muncul konservatori karawitan, itu sekelas SMA kejuruan seperti itu yang kemudian akhirnya dirubah namanya menjadi Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan sekarang dirubah lagi menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Seni Pertunjukan. Gitu. Itu sudah diawali sekitar tahun 50-an.
Kemudian berlanjut Indonesia untuk pertama kalinya mendirikan sebuah akademi kesenian. Itu juga namanya Akademi Seni Karawitan Indonesia, yang pertama ada di Surakarta. Jadi dua-duanya tadi ada di Surakarta ya. Kemudian dari situ daerah-daerah lain mulai mencangkok konsep tersebut. Isi Yogyakarta kemudian muncul sekolah serupa, ada sekolah seni tari di sana, ada karawitan juga. Kemudian Bali, kemudian Bandung, kemudian Padang Panjang, kemudian Makassar, dan akhirnya semuanya sekarang banyak bertebaran sekolah-sekolah seni. Cikal bakalnya sebenarnya tidak lepas dari situ. Kenapa kemudian secara administratif, karena kalau ngomong musik Nusantara itu akan berbeda dengan musik Barat, jadi maka biasanya secara administratif itu akan dibedakan. Misalkan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil, misalkan, maka di situ ada beberapa kolom identitas kompetensi. Kamu kompetensinya musik atau karawitan, gitu. Akhirnya masalah administratif ini yang kemudian mau tidak mau daerah lain juga memakai istilah sama. Misalkan ISBI Aceh di sana, Institut Seni Budaya Aceh di sana membuka lowongan untuk jurusan karawitan. Kemudian ISI Padang Panjang, Institut Seni Indonesia yang ada di Padang Panjang membuka jurusan musik dan kompetensi musik dan karawitan. Bali sama, Makassar, Papua yang kemarin juga membuka itu jurusan karawitan. Itu sebenarnya secara administratif seperti itu, memudahkan. Tapi kemudian pada akhirnya ya bagaimana ya? Apalagi akhir-akhir ini masyarakat Indonesia kan sensitif banget dengan isu-isu tentang yang sentris-sentris seperti itu. Hal yang seperti ini juga akhirnya menjadi sensitif juga. Sampai akhirnya saya juga mengalami beberapa mahasiswa yang dari luar Jawa, katakanlah ada mereka sekolah di Jawa, di Surakarta khususnya, dan ada mata kuliah karawitanologi di situ, dan ada yang nggak mau mengambil sama sekali karena mungkin pertimbangan mereka itu Jawa sentris sekali gitu. Ya, tapi memang itu ya begitulah keadaannya. Ya memang itu keadaannya Pak, itu realitanya. Saya juga Ya. menjumpai. Ya memang seperti Ya, itu. Masyarakat kita memang akhir-akhir ini memang cukup sensitif untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, nah waktu SMP punya cita-cita untuk masuk ke karawitan, Pak? Atau Enggak. orang tua apa yang membawa Pak Sigit masuk ke SMK Karawitan itu? Nyasar atau bagaimana? Saya itu malah dulu nggak tahu kalau ada sekolah khusus untuk karawitan. Nggak tahu ya, karena memang sekolah seperti ini itu sekolah-sekolah yang langka di Indonesia. Dulu hanya ada 8 sekolah yang seperti ini. Itu ada di Jogja, di Solo, kemudian ada di Padang Panjang, di Bali, di Bandung, mana lagi saya lupa, yang terkenal itu ya, di Banyumas juga, di Surabaya, dan mana lagi itu. Sedikit sekali sekolah seperti ini dulu ya. Kemudian maka wajar ketika saya itu nggak tahu, apalagi ketika saya masuk SMP belum, maka saya akan berkutat SD SMP ya, saya akan lebih berkutat dengan harus bukan hanya berkutat, bahkan harus dalam tanda kutip dipaksa untuk pandai matematika, pandai bahasa, pandai ya ilmu bidang-bidang ilmu yang seperti itu. Kesenian itu seakan-akan hanya menjadi intermezzo, tempelan saja di waktu senggang ketika sudah capek dengan matematika,
dengan bahasa, dengan apapun, nempel lah ada di situ mata kuliah kesenian. Dan itu pun ketika Pak Guru ketika kami suruh gambar, Pak Guru ya gambarnya monoton terus. Dua gunung digambar, tengahnya ada gambar matahari, kemudian ada jalan membelah sawah, kanan kirinya ada sawah. Ya karena memang hafalannya Pak Guru seperti itu mungkin ya pada waktu itu. Itulah kondisinya. Nah, tapi kebetulan ibu saya itu seorang sinden, tapi bapak saya seorang santri. Begitu. Itu agak unik ketika ibu saya seorang sinden, tapi bapak saya seorang santri. Dari kecil sebenarnya saya dituntut untuk bisa mengaji, Kak, oleh bapak. Bahkan ketika saya menjadi juara lomba pidato agama Islam pada waktu itu, wah senang banget bapak. Dan siap menjual sawahnya, menjual hartanya untuk menyekolahkan saya ke Mesir pada waktu itu. Tapi saya kok terasa nggak sreg ya di situ. Kemudian ibu saya itu seorang sinden. Tapi memang ibu saya melarang saya untuk datang ke panggung. Kalau sekedar nonton setengah jam, 1 jam, bolehlah. Tapi nggak naik panggung. Walaupun ibu saya ada di panggung. Alasannya klasik banget. Menjadi seorang seniman tradisional itu harus siap melarat. Begitu. Harus siap melarat. Karena seniman tradisional dahulu itu biasanya ya kebiasaannya gitu, honornya tidak seberapa, dan kalau pulang itu paling dia bawa berkat istilahnya ya, macam berkat dibawa pulang, numpang makan lah dengan yang punya hajat, sekedar seperti itu. Ya maka ibu saya takut saya terjun ke dunia seperti itu dan akan bernasib sama. Itu idealnya seperti itu. Tapi nggak tahu kemudian kenapa setelah SMP selesai, kemudian kakek saya kepengen saya jadi masuk ke dunia militer atau apalah yang berbau militer, karena gagah ya itu kalau masuk militer kan tegap badannya, seragamnya doreng dan sebagainya. Kemudian kamu mau masuk militer? Bapak saya bilang, kamu mau ke Mesir? Saya nggak mau. Oke lah, kalau kamu nggak mau Mesir, kamu pengen seperti keinginan kakekmu, kamu masuk militer. Kayaknya kalau militer gimana ya? Saya pikir-pikir, sudah mulai tapi coba dulu deh. Oke lah, yang paling gampang kamu mungkin jadi pelaut. Pelaut itu kan pakai pakaian kayak tentara itu kan kelihatannya gagah. Saya cari itu sampai ke Purwokerto. Padahal dari Cilacap ke Purwokerto itu kalau dari rumah saya sekitar ya 3 jaman naik sepeda motor itu, puter-puter cari sekolahan. Setelah sampai di Purwokerto di salah satu sekolah kejuruan pelayaran pada waktu itu masuk, Pak, saya pengen pulang, Pak. Saya nggak betah sekolah kayak gini. Sudah oke lah kalau gitu. Lah kamu pengen sekolah mana? Cari lagi, Pak. Puter sampai akhirnya masuk ke SMA 2. Jadi dari Purwokerto balik lagi ke Cilacap kota. Jauh juga itu, naik sepeda motor ke SMA 2 Cilacap ada dulu. Saya masuk ke situ. Saya bilang, Pak, kayaknya nggak usah aja, Pak. Saya nggak suka itu sekolah kayak gini. Saya nggak betah. Wah, bapak saya dengan sabar ngantar saya terus keliling-keliling gitu cari sekolahan sampai hari terakhir. Pada waktu itu 3 hari, Pak. Jadi hari yang ketiga itu sudah hari penutupan. Hari yang keempat sudah tidak ada lagi sekolah buka. Dan sampai pada dari Cilacap saya kembali ke Banyumas lewat Buntu itu. Jadi putar-putar itu hari ketiga itu. Saya lihat ada bangunan Belanda, terus atasnya ada tulisan SMKI. Saya teringat bahwa ibu saya dulu pernah ngomong, walaupun satu atau berapa kali pernah ngomong bahwa memang ada sekolah kesenian seperti itu. Itu namanya SMKI. Nggak tahu saya artinya SMKI itu apa. Tapi di situ ada sekolah dan ada tulisannya SMKI
di bangunan Doskul di Cilacap, bangunan tua, di Banyumas itu, bangunan tua Doskul. Saya masuk saja ke situ. Kemudian, ini sekolah apa saya tanya ke pengelola sekolahnya, TU-nya pada waktu yang menerima pendaftaran siswa. Sekolah kesenian karawitan itu. Itu sekolah apa, Bu? Itu sekolah seni. Kamu nanti jadi apa? Jadi apa nanti kalau lulus dari sini? Ya nanti kamu bisa nabuh gamelan katanya. Oh itu. Saya ambil ijazah saya STTB ya namanya itu. Yang kebetulan itu ya nilai saya nggak jelek-jelek amat, dan untuk masuk SMA 1 pada waktu itu negeri ya masih bisa lah. Langsung saja masukkan saya, Pak saya sekolah di sini. Bapak saya bengong. Ini anak suruh jadi ustadz kok malah masuk kesenian seperti itu. Akhirnya ya sudah, saya jalani saja sekolah di SMK itu. Dan setelah lulus saya kemudian melanjutkan sampai sekarang itu. Dan saya nikmati saja sebenarnya. Ini sedang ambil S3, Pak? Belum. Anak saya masih kecil, ini baru umur 7 bulan. Mungkin setelah agak gede lah bisa saya tinggal. Semoga. Okay. Nah, Pak, tadi ini belum masuk ke pertanyaan utama ya. Cuma tadi saya mau menanyakan yang tadi. Sebagai pasca sarjana, lulusan pasca sarjana di Indonesia, apa yang Bapak lihat dengan pattern atau model pendidikan Indonesia yang ya kita didorong untuk masuk ke fisika lah, biologi lah, matematika, sedangkan kita nggak punya passion di sana gitu. Lalu dengan pendidikan yang ya itu menggambar gunung yang sama dari tahun ke tahun, itu masih terjadi, Pak. Saya kan juga guru. Saya kalau kita ke kota-kota kecil seperti Cepu ya dan sebagainya itu masih terjadi ya. Jadi sebagai S2 apa yang pandangan Anda tentang pendidikan kita ini? Ya, ada kecenderungan memang kita lebih memilih model-model selama ini ya, sampai banyak memilih model-model hafalan, termasuk kesenian itu juga dianggapnya suatu yang harus dihafalkan. Sampai menggambar gunung pun itu suatu hafalan. Gambarnya ya hanya gunung, 2 gunung seperti itu terus gitu. Dan ada satu sisi ketika manusia itu bahwa ada satu sisi yang kadang tidak disadari bahwa kecerdasan itu rupanya banyak. Rupa-rupanya banyak, tidak hanya satu kecerdasan saja. Ada kecerdasan emosi, kecerdasan motorik, dan sebagainya. Termasuk kesenian itu juga bagian dari ranah kecerdasan itu sebenarnya. Yang apabila itu dikelola, itu juga bisa menghidupi. Jadi tidak hanya sains saja yang kemudian bisa menghidupi, tapi kalau hitung-hitungannya itu sebenarnya ilmu bisa menghidupi apa enggak sih? Ya semua ilmu pasti akan bisa menghidupi orang yang punya ilmu kalau itu digunakan dengan baik, tepat gitu. Kemudian cuma ya gimana ya? Ya begitulah nasib kita selama berpuluh-puluh tahun pendidikan di Indonesia yang lebih mengedepankan aspek-aspek hafalan itu, ya menjadikan kita seperti generasi kita seperti sulit menentukan sesuatu, tanpa ada yang memberitahu, dan ini jadi bangsa penurut gitu. Penurut walaupun diblegongke juga nurut gitu. Dan itu yang senang ya orang-orang yang punya pemikiran lebih maju, pandangan lebih luas, mungkin kecerdasan yang lebih dari mereka ya, yang kebetulan mentalitasnya tidak begitu baik, maka kemudian menipu saudara-saudaranya. Itu yang terjadi. Kasus korupsi yang terjadi itu kan ya dari situ juga.
Lalu saya agak tergelitik dengan konsepnya Pak Nadiem ketika Pak Nadiem itu mengibaratkan suatu pendidikan itu seperti orang yang sedang belajar berenang. Ketika kita hanya diajari berenang di kolam renang, padahal pada kenyataannya nanti setelah lulus sebenarnya kita harus berenang di samudra, ya mau tidak mau ya harus tenggelam. Karena walaupun sama-sama air, apa yang terjadi di kolam renang tidak sama kenyataannya sebagaimana yang ada di samudra, di laut seperti itu. Nah, kemudian ketika ingin membentuk atau membuat generasi yang tangguh ya dalam segi apapun ya, dan memiliki banyak peluang, generasi yang memiliki banyak peluang, ya udah, ya ketika belajar ya udah, kalau memang kamu besok harus pergi ke laut, berenang di laut, ya berenangnya di laut. Jangan kemudian disimulasikan belajar di kolam renang kan gitu. Itu akan tidak efektif. Dan sepertinya ada satu program Merdeka Belajar. Secara konsep sebenarnya saya setuju juga ini. Bagaimana kemudian memberi kebebasan kepada anak generasi untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Semoga dengan adanya kebijaksanaan itu, kita belum tahu implementasinya ke depan. Tapi dengan konsep-konsep itu semoga ke depannya tidak ada lagi sistem pembelajaran yang kemudian hanya mencetak generasi-generasi hafalan seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Oke. Nah, kita ke pertanyaan utama, Pak. Dari Ninin Mardiah, ya. Anda yang seorang Sunda, mengalir darah Sunda di dalam Pak Sigit dan juga separuh Jawa. Sunda Jawa, apa yang Pak Sigit wariskan atau pelajari dari dua suku Nusantara ini, Pak? Silakan. Sunda, Jawa. Kalau ditanya, itu sebenarnya bisa komprehensif kalau misalkan ngomongin Jawa seperti apa sih, Sunda seperti apa, terus saya kemudian menjadi seperti apa. Tapi saya tentu tidak bisa menerangkan sampai di situ, karena saya sendiri memang tidak pernah berpikir bahwa Sunda dan Jawa itu sesuatu yang berbeda. Dan keberadaan saya alamiah, sebagaimana saya mencerna apa yang diberikan nenek dan kakek saya yang Jawa, nenek Sunda, kakek Jawa, itu juga alamiah sekali. Ketika ada pertanyaan tersebut, apa yang saya lihat dari kakek dan nenek saya, sebenarnya mirip, bukan mirip ya, ya sama, enggak mirip, sama, bahwa baik di Sunda maupun di Jawa, menjadi orang Sunda ataupun orang Jawa, itu sama-sama harus memiliki kemampuan untuk bisa menghormati orang lain. Ya, dengan hormat itu bukan orang lain, bisa menghormati apapun, bisa menempatkan diri. Artinya itu tepat, tidak hanya benar, karena yang benar belum tentu tepat. Bisa saja suatu itu secara ukuran ideal benar, tapi sesungguhnya secara ukuran masyarakat itu kurang tepat. Maka itu jangan dipilih. Rasa hormat itu harus ditanamkan untuk siapapun, untuk apapun, untuk alam, untuk sesama manusia, dan untuk Tuhan. Karena sebenarnya apa yang ada di situ, tiga elemen itu yang kemudian menjamin ketenteraman. Jadi kehormatan itu kemampuan untuk bisa menghormati, bisa tarik ulur emosi, maksudnya tarik ulur ego, untuk menghargai orang yang lain, orang yang memiliki pendapat lain, itulah yang kemudian menjamin sebuah kerukunan. Kalau rukun berarti tentram. Kalau tentram berarti ada jaminan
hidup. Jadi ada jaminan eksistensi hidup. Itu yang kemudian saya sarikan, mencoba saya sarikan pelajaran dari kakek nenek saya. Tapi memang cara menyampaikannya ini yang kemudian akhirnya berbeda. Kalau kakek saya itu yang Jawa ya, cara menyampaikannya itu lembut sekali. Begitu. Jadi istilahnya ya agak berputar-putar gitu. Terus dia mencari momen saya ketika sedang fresh, sedang tidak banyak masalah, sedang tidak ada ganjalan, maka kemudian dia masuk. Dia memberikan itu pelajaran tentang kehidupan itu. Agak berbeda memang dengan nenek saya yang Sunda tadi. Nenek itu lebih energik. Ya, saya bilang energik, kalau galak sih saya nggak berani ngomong galak, tapi lebih energik dan lebih lugas. Jadi kalau ngomong itu nggak melipir-melipir gitu, nggak berputar-putar, langsung aja to the point. Kalau kamu keliru ya kelirulah kamu gitu. Kalau kakek bilang itu sudah benar, tapi besok dibenerin lagi ya, misalkan seperti itu. Tapi sebenarnya intinya sama. Apa yang saya dapat dari kakek dan nenek saya, itu sama, bahwa kamu itu harus jadi orang yang baik, orang yang ideal itu orang yang bisa menghormati apapun, menghormati bahkan ke diri kamu sendiri katanya, ke saya sendiri, ke diri kita sendiri, kemudian ke orang lain, kemudian ke alam, kemudian ke Tuhan, begitu. Saya kira begitu. Oke. Nah, sewaktu dengan orang luar negeri yang belajar musik Jawa, pengalaman apa yang paling menarik yang Pak Sigit pernah alami, Pak? Mereka bingung. Bagaimana sebuah musik yang sebenarnya berantakan itu menjadi enak ya. Bagaimana sebuah musik yang berantakan itu ternyata hasilnya setelah di-mix itu terdengar indah. Terdengar indah. Bahkan sebuah musik itu pun kalau dihayati, misalkan masuk dalam musik-musik yang lembut, bisa menghantarkan orang untuk menjadi tidur. Sementara tidur itu zaman sekarang di era 4.0 seperti ini itu banyak yang kesulitan dan sampai mereka harus minum obat tidur itu. Tapi dengan mendengar musik mereka bisa masuk ke situ. Itu dan itu aneh mereka. Aneh sekaligus kok bisa ya musik seperti ini. Yang satu, yang kedua, mereka terkesan dengan konsep belajar karawitan yang berputar. Jadi gamelan itu kan banyak sekali perangkatnya. Tapi apa yang ada di Solo biasanya saya praktekkan di sana. Metode pengajaran di Solo, semua orang harus mencicipi semua gamelan itu dan semua orang itu harus bisa menabuh. Tidak hanya pengendang, hanya bisanya ngendang saja. Tidak. Dia juga harus bisa balung atau nabuh saron, demung seperti itu, dipukul. Dia harus bisa nabuh gong, nabuh bonang, dan yang lain. Itu dilakukan seperti ini biasanya. Satu putaran pertama mereka duduk menabuh di instrumen masing-masing, gendang. Kemudian selesai, kemudian lanjut lagi dari awal lagi, putaran kedua, berarti gending kedua itu mereka akan bergeser. Yang ngendang kemudian nanti geser ke bonang, yang bonang tadi ke depan nanti geser ke gong, misalkan seperti itu, terus sampai seluruh peserta itu merasakan itu, atau sampai jamnya habis. Di proses itulah kemudian mereka menemukan bahwa mereka sebagai manusia yang kemudian memang harus dekat, memang butuh dekat dengan orang lain, butuh merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain keluhkan, butuh tahu untuk itu agar mereka bisa lebih toleran. Itu seperti itu. Lalu kemudian mereka ada juga yang tanya gini, kenapa kemudian
gending kenapa kemudian belajar gamelan itu harus dihafal? Karena memang metode saya mencoba tidak tetap dibuat secara tradisional, mereka suruh menghafal gending, tidak dengan notasi. Boleh notasi digunakan, tapi itu hanya sebagai pengingat saja. Jadi bukan partitur yang utuh untuk disajikan. Dan mereka akan menafsir dari kisi, ya semacam kisi-kisi saja itu. Kisi-kisi kemudian kayak kalau orang mengarang bebas misalnya kan itu kan ada kisi-kisinya, plot-plotnya saja, dan isiannya akan mereka isi sendiri, garap sendiri. Dalam proses itu mereka merasa lebih bebas untuk menjadi manusia, untuk mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian mereka juga semakin kan banyak yang stres ya di sana, kebanyakan orang-orang yang stres itu semakin meredakan rasa stres itu. Saya pernah mengajar para tenaga kerja Indonesia yang ada di Brunei Darussalam yang terkena kasus, Pak. Terkena kasus itu mereka sudah berbulan-bulan ada di satu ruangan dan tidak boleh pergi dari situ. Bayangkan, ada yang tahunan. Ya, itu sangat stres sekali. Mereka makan terbatas, pergi terbatas, interaksi terbatas. Maka yang terjadi apa, Pak? Mereka menjadi sangat dalam tanda kutip liar. Susah sekali diatur. Susah sekali diatur. Dan waktu itu Duta Besar Brunei Darussalam meminta saya untuk mengajar mereka. Pertemuan pertama itu saya juga ikut stres karena mereka tidak bisa tenang. Tidak bisa tenang. Mereka seenak sendiri. Pukul-pukul gamelan sendiri. Seenak sendiri. Saya saking stresnya saya juga diam, Pak. Jadi selama 2 jam pertemuan saya diam hanya melihat mereka pukul-pukul gamelan itu. Liar sekali, dalam tanda kutip liar sekali. Saya biarkan. Kemudian setelah selesai, kemudian saya oke, teman-teman, besok kita berjumpa lagi hari ini dan jam ini ya. Selesai hari itu. Hari yang kedua masih dalam kelakuan yang sama. Saya biarkan sampai 3 kali, Pak. Itu orang Indonesia semua, Pak ya? Pak, itu Indonesia semua, tapi ya betul, Indonesia semua, tapi yang terkena kasus di Brunei Darussalam itu ratusan, Pak, jumlahnya, dan itu mereka stres, dalam kondisi stres ya. Pulang nggak bisa pulang, sementara mereka harus menunggu jatah jatah pengadilan juga, ada yang menunggu itu, ada yang tidak dibayar gajinya selama mereka bekerja 2 tahun, sangat stres sekali mereka, kasihan sekali. Kemudian hari keempat tadi ya, sampai hari keempat saya datang, mereka datang, saya mulai bilang, Bapak, Ibu, Nenek, ada nenek juga di sana. Nenek, coba kita akan belajar gamelan dengan cara yang benar. Kemarin mungkin Bapak, Ibu, Nenek sudah mencoba memainkan gamelan itu. Tapi bukan itu yang sebenarnya. Permainan gamelan yang sebenarnya seperti ini. Saya kumpulkan semua tabuhnya. Tabuh gamelan saya kumpulkan. Oke. Satu orang saya mau minta untuk menabuh bonang. Saya kasih itu, baru saya kasih tabuh bonangnya. Itu satu-satu, Pak. Satu-satu yang demung nanti saya kasih lagi. Tapi gantian. Setelah mereka, ternyata mereka bilang, oh, ternyata enak ya. Dan mereka nggak mau berhenti. Sampai akhirnya saya harus tambah jam. Pada waktu 3 jam. Nggak apa-apa lah, 3 jam. Oke, tadinya kan jadwalnya hanya 2 kali 45 menit. Tapi kemudian saya bablasin aja tuh 3 jam. Setelah itu, hari kelima, emosi mereka sudah mulai turun. Tidak seberingas hari pertama.
Dan sampai hari berikutnya ada yang nangis, Pak. Ada yang nangis. Saya rindu rumah karena dengar suara gamelan ini. Orang Sunda itu. Orang Sunda, nenek-nenek yang memang sudah nenek-nenek sudah sepuh gitu ya. Tapi untuk pulang kasusnya belum selesai, maka beliau belum bisa pulang. Mereka ingat cucu, ingat masa kecil, ingat dan disitulah mereka kemudian menjadi lembut sekali. Lembut sampai suatu hari saya sakit, tidak bisa mengajar gamelan. Maka mereka mencari saya. Dan ketika saya pulang dari Brunei, mereka menangis. Itu yang saya terharu. Semuanya memeluk saya. Dan dia bilang, kapan saya bisa bertemu lagi? Kapan saya bisa melepaskan perasaan berat ini dengan gamelan kalau tidak ada bapak gitu. Sampai saya juga menangis, ikut menangis, saking harunya. Saya nggak tahu ada kekuatan apa di gamelan itu, tapi menurut pengalaman saya yang sudah saya lakukan, yang sudah saya alami, yang terjadi memang sebagaimana yang saya ceritakan tadi dari awal, gitu. Nah, kalau bule ada pengalaman menarik, Pak. Bule atau orang Asia yang Orang Asia, oh ya. Jepang, Korea atau di Jepang ada satu grup namanya Lambang Sari, dan itu konsisten menyajikan gamelan, dan semuanya orang Jepang. Ada Mbak Kayo Kimura, beberapa teman. Kemudian kalau orang bule, kebetulan pengalaman saya kalau yang orang bule itu lebih sering bersentuhan dengan anak-anak, Pak. Anak-anak. Saya pernah masuk di sekolah internasional pada waktu itu, tapi di sana di luar negeri, karena saya memang diminta untuk masuk untuk mengajari teman-teman anak-anak kecil gitu, belajar gamelan. Ya ada sih yang dewasa, tapi guru-guru itu nggak banyak, yang banyak kan anak kecil. Mereka multi etnis, ada yang dari Afrika, Amerika, Eropa, tumpah jadi satu, dan ketika 3 bulan saya mengajar di sana, guru sekolah internasional itu mengatakan bahwa beberapa siswa yang tadinya dalam tanda kutip agak sulit diatur, nakal gitu ya, kalau bahasa kita mungkin agak nakal gitu, prestasinya naik, dan etikanya apa ya, genep ya, lebih beretika mungkin seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Dan mereka, ya itu intinya, mereka merasa menjadi manusia di alam yang modern, yang serba cepat, semuanya pengen praktis, dan mereka baik yang besar atau yang kecil sama-sama kesimpulannya mereka dengan bermain gamelan itu, yang bule ataupun yang tidak, dan yang tidak sama sekali mengenal gamelan, mereka merasa menjadi manusia yang utuh, ada jiwa, ada raga, utuh mereka. Seperti itu pengalaman saya. Wow. Baru dengar ini Pak saya. Kalau gamelan mempengaruhi psikologis orang ya. Iya, saya tidak tahu, karena itu harus ditanyakan ke yang psikologi mungkin, karena bidang saya tidak di situ. Apakah benar ada efeknya? Tapi yang saya beberapa teman, beberapa kawan-kawan yang saya ajar di sana, baik orang kulit, baik orang Amerika, orang Prancis beberapa, dan anak-anak juga di sana. Pastinya kalau anak-anak jujur itu, Pak. Saya tahu kalau anak-anak mungkin akan lebih jujur dari yang dewasa itu. Mereka akhirnya merindukan gamelan, dan ada pergeseran, mereka lebih bisa tertata daripada semula. Gitu mungkin. Yang saya alami seperti itu. Wow. Nah, saya masuk ke gamelan Banyumasan ini, Pak.
Oh ya, Saya sering dengar Banyumas, tapi saya sampai lihat loh di Google Map itu Banyumas itu daerahnya mana saja. Saya taunya ya Banyumas itu ya, Ngapak itu. ya, ya. Nah, apa yang menarik dalam gamelan Banyumasan, Pak? Sehingga dibuat bahan riset, Pak Oh ya, Sigit. eh, ya karena Banyumas itu daerah tua ya. Itu ya imbang-imbangannya mungkin seperti Banyuwangi seperti itu. Daerah tua yang memang dalam sejarahnya itu berada di garis-garis perbatasan pertemuan kebudayaan. Katakanlah kalau Banyuwangi kan eh, pertemuan antara Majapahit atau Mataram dengan kebudayaan yang ada di Bali, kemudian jadilah daerah segitiga itu, delta segitiga itu ya, di Banyuwangi, Jember, gitu. Ada orang Osing di sana. Kemudian kalau pertemuan antara Jawa dan Sunda, maka di tengahnya ada Banyumas. Maka Banyumas itu sebenarnya kebudayaan campuran, campuran antara Jawa dan Sunda. Dan kebetulan campuran itu tumbuh dalam lingkup masyarakat yang golongan rakyat ya dalam masa lalunya. Golongan rakyat. Jadi kelas orang pinggiran mungkin dalam tanda kutip. Maka yang terjadi Banyumas tumbuh menjadi suatu kebudayaan yang bukan Jawa dan bukan Sunda. Tumbuh menjadi satu kebudayaan yang memiliki identitas sendiri, yaitu identitas Banyumasan. Kalau daerah inti sebarannya sih ada 4, ya. Ada Banyumas, kemudian kalau ada Banyumas, kemudian ada Cilacap, ada Kabupaten Banjarnegara, dan kemudian ada Banyumas, Cilacap, ada Kabupaten Purbalingga. Empat daerah inti kebudayaan itu. Tapi eh, kebudayaan Banyumas ini pada akhirnya juga bisa dirasakan di daerah sekeliling Kabupaten inti ini, inti sebaran ini. Di Kebumen katakanlah yang memang secara administratif itu sebenarnya tidak masuk 4 wilayah kabupaten ini, tapi kentalnya masih, Banyumasannya masih. Seperti pinggiran Pemalang sebelah selatan juga itu masih terasa sekali Banyumasannya. Walaupun sudah agak bercampur dengan kebudayaan pesisir selatan, pesisir utara ya. Kemudian di daerah Indramayu, sorry, bukan Indramayu, daerah Aji Barang, yang perbatasan Brebes itu juga. Kemudian bahkan di daerah seputar Pangandaran itu Jawa Barat ini masuknya. Kemudian Banjar Patoman ini juga di Jawa Barat. Itu walaupun secara administratif itu masuk wilayah provinsi Jawa Barat ya, yang memiliki kebudayaan Indo-Sunda, tapi rasa Banyumasnya masih kental juga gitu. Beberapa daerah masih menggunakan logat Banyumas, bahkan bahasa Banyumas di situ. Dan dari kebudayaan campuran itu kemudian yang namanya musik itu kan karawitan ya. Musik karawitan itu kan ya bagian dari kebudayaan juga. Artinya karawitan itu karawitan Banyumasan juga mencerminkan apa yang terjadi dalam kebudayaan Banyumasan. Ya itulah kemudian yang terjadi, ada unsur-unsur percampuran di situ. Sundanya ada, warna Jawanya ada, warna lokal Banyumasannya ada. Kemudian karena Banyumas di sebelah utara itu ada sebenarnya kebudayaan sendiri, Cirebon, maka Banyumas juga punya warna Cirebonnya. Jadi kompleks sekali. Bisa Bapak bayangkan kalau Amerika itu punya konsep melting pot ya. Bagaimana suatu suku itu bisa bercampur dan muncul satu identitas Amerika sendiri. Ya, paling tidak gambarannya mungkin ya agak mirip dengan posisi Banyumas yang pada akhirnya jadi daerah melting, daerah pertemuan yang memunculkan satu identitas kebudayaan baru termasuk identitas musiknya. Ya, seperti itu, Pak.
Nah, apa yang memutuskan Bapak untuk riset tentang gamelan Banyumasan ini, Pak? Eh, Melting pot itu eh, atau apa? Sebenarnya begini, bahwa pada awalnya karena saya buru cepat ya dalam studi pada waktu itu. Saya kebetulan pernah meneliti topeng juga, dan pernah menulis buku topeng, eh, itu Bunga Rampai, penelitian topeng di Malang, Blitar, sampai ke Klaten, topeng Panji maksudnya, dan berbarengan dengan Bu Lydia Kevin dan Pak Hendy Nur Cahya itu, dan beberapa penulis lain, menjadi buku topeng itu pernah. Dan saya punya bahan itu pada awalnya, kepengen biar lebih cepet lah, nggak risetnya nggak usah, biar saya nggak usah, eh, apa namanya, datanya sudah ada tinggal ngolah, nggak harus riset lagi. Maka kemudian saya buat proposal itu, eh, proposal penelitian tentang topeng dalang Klaten ya, yang masukan, yang menerima pada waktu itu Prof. Sri Hastanto, yang kemudian pada akhirnya jadi, ya saya ikut mengasisteni Prof. Hastanto pada akhirnya. Pada waktu itu saya belum. Eh, Prof. Hastanto baca proposal saya, kemudian dia tahu saya dari Banyumas, dan dia tutup proposal saya itu yang tentang topeng tadi. Dalam bahasa Indonesianya mungkin dia ngomong dengan bahasa Jawa. Eh, eh, kenapa kamu nggak pulang kampung, katanya. Kalau kamu nggak pulang kampung, siapa yang mau mikirin kampung kamu? Memikirkan Indonesia tidak harus besar-besar, dari yang kecil dulu deh. Pulang kampung, bangun kampung kamu untuk Indonesia. Ya juga ya bilang itu. Tapi konsekuensinya, ini pasti harus kerja keras lagi, buat proposal, ngerancang penelitian lagi. Tapi kata Pak Hastanto, udahlah ini tutup. Ini besok kamu gunakan untuk riset selanjutnya setelah riset tentang budaya musik Banyumas. Saya pikir juga itu. Oke lah, baik Pak, saya pulang kampung. Pada waktu itu saya menentukan untuk pulang kampung. Pada awalnya saya nggak tahu, saya kok disuruh pulang kampung terus mau neliti apa ya? Kan biasa ya Pak. Biasa kalau orang kelilip itu, apa namanya? Kalau mata kan kena kelilip itu, orang yang kena kelilip itu nggak bisa meniup, tidak bisa meniup matanya sendiri. Pasti akan minta tolong ke orang lain. Begitupun saya yang sebenarnya hidup dan dibesarkan di daerah Banyumas, nggak bisa melihat potensi Banyumasan yang sebenarnya, karena saya ada di dalamnya. Saya bingung, saya pulang lagi. Pak, saya nggak ketemu apa-apa sama itu. Kamu udah pulang? Sudah. Tapi saya nggak ketemu apapun objek yang menarik di sana untuk diteliti. Ya, karena kamu sekarang, kamu pulang tapi dengan kamu sebagai orang Banyumas. Lepaskan dulu identitas kebanyumasanmu biar kamu menjadi orang luar, katanya. Begitu ya Pak. Sekarang kamu pulang lagi dan dengan melepaskan identitas kebanyumasanmu. Saya lepas. Saya berusaha lepas dari kebudayaan Banyumas. Dari apa yang saya tahu. Mulai satu-satu saya lihat, saya sharing dengan tokoh-tokoh Banyumas yang ada di sana. Sampai akhirnya muncul Pak Rasito, itu salah satu tokoh karawitan, dan beliau juga sebenarnya dosen juga ya, dosen terbang di Michigan, kalau nggak salah Ohio atau Michigan ya, di Amerika saya lupa. Dan kebetulan beliau umurnya sudah sepuh dan sekarang pensiun, berada di rumah. Saya ketemu dengan Pak Rasito. Dia bercerita tentang pengalaman waktu mudanya keliling Banyumas dan belajar gending-gending Banyumas gitu. Sampai akhirnya Pak Rasito ngomong, begini, Banyumas itu perapatan. Perapatan itu apa Pak maksudnya? Ya, Banyumas itu kalau diimajinerkan itu ada di tengah, di antara pertemuan kebudayaan-kebudayaan. Maka ya jangan aneh kamu kalau bisa melihat Banyumas, kalau melihat Banyumas itu sebenarnya
kalau mengurai Banyumas, maksudnya mengurai Banyumas itu akan ketemu tuh Sundanya ada, Jawanya gaya Solo atau Jogjanya ada, kemudian Cirebonannya warnanya ada, kemudian warna lokal Banyumasannya juga ada. Nggak percaya kamu, cobalah kamu teliti baik-baik gending Banyumas, kamu dengarkan berulang-ulang itu sampai kuping kamu bosan katanya. Nanti kamu akan menemukan bahwa ini loh di sini ada warna Sunda, di sini loh bagian ini ada warna Jogjanya, bagian ini loh ada warna Soloannya, Surakartanya maksudnya, ada warna Cirebonnya, dan ada warna yang tidak dimiliki warna-warna itu, yaitu warna lokal Banyumasan. Betul. Setelah saya mencoba itu, saya dengarkan rekaman kaset berulang-ulang sampai saya itu bosan. Padahal gending itu saya sudah hafal. Sampai saya merasa bosan. Barulah ketemu, saya bisa keluar dari dari keetnisan saya yang Banyumas itu. Dengan rasa bosan itu saya bisa keluar itu dan bisa melihat bahwa oh ya, di situ ada mix kebudayaan yang akhirnya memunculkan sesuatu yang baru dan indah dan tidak dimiliki dari mereka-mereka kebudayaan yang lain. Gitu, Pak. Wow, wow. Mantap Pak Sigit, saya sependapat dengan pernyataan membangun Indonesia bisa dimulai dari yang kecil seperti membangun kampung. Ini kan seperti Pak Bibit Waluyo ya, Pak Desa. Ya konsepnya mungkin seperti itu. Walaupun saya sebenarnya ya nggak berpikir pada waktu itu nggak berpikir tentang Pak Bibit. Tapi memang insting. Keren Pak Sigit. Iya ya. Keren Pak Sigit. Berapa lama untuk belajar gamelan sampai bisa menabuh Pak? Ini Bu Jani tanya. Gini, hanya bisa menabuh ya. Saya di Brunei adalah sekitar 2 bulan mereka sudah bisa menabuh gamelan. Orang yang 0 gamelan dengan hanya 2 bulan atau bahkan ada yang 1 bulan sudah bisa menabuh gamelan. Artinya gamelan ketika ditabuh ya sudah berbunyi sebagaimana komposisi musikalnya. Sudah bisa didengarkan, betul lah intinya. Tapi pada akhirnya ketika kita menabuh gamelan sudah bisa satu titik tingkatan bisa, ternyata itu hanya membuka misteri yang lebih lebih luas tentang gamelan, dan kita akan kepengin masuk situ. Ketika kita sudah bisa menabuh gamelan, maka yang terjadi kesimpulannya kita tidak akan tahu apa-apa dan akan coba tambah lagi meningkatkan kemampuan kita sampai menjadi tahu. Bisa masuk ke tingkatan kedua itu juga setelah selesai ya simpulannya kok jadi bodoh lagi ya. Terus ke atas, nggak ada habisnya Pak. Nggak ada habisnya. Karena dalam gamelan itu tatarannya itu bukan benar sebenarnya. Bahwa orang nabuh gamelan itu yang pertama itu bisa. Artinya bisa ada satu gending, katakanlah gending pangkur. Ya bisa dia main pangkur. Tapi bisa itu apakah sudah cukup? Kalau dalam ilmu gamelan itu belum cukup, hanya sekedar bisa. Karena setelah bisa, biasanya akan dituntut menjadi benar, Pak. Orang bisa belum tentu benar. Gitu. Benar sesuai dengan apa ada notasinya dan mereka tepat menabuh notasi dengan apa adanya, itu sudah benar. Apa itu sudah selesai? Ternyata belum juga, Pak. Orang menabuh gamelan itu tidak butuh benar, tapi pada akhirnya dia butuh mungguh. Mungguh itu tepat ya, bahwa setelah benar maka orang gamelan biasanya akan menarik ketepatan. Sudah tepatkah apa yang aku mainkan? Apa yang benar itu harus dirubah sedikit biar menjadi tepat? Atau yang benar itu harus ditambah sedikit biar menjadi tepat? Prosesnya di situ sudah perasaan.
tidak lagi logika kalau sudah tepat ya. Kalau benar masih dalam tataran logika, tataran otak ya, nalar. Nah, tapi kalau sudah tepat, tatarannya yang berbicara sudah hati, tidak lagi nalar. Saya teringat mungkin contohnya seperti ini. Adik saya itu kebetulan bekerja di Sriwijaya dan dia belajar menjadi teknisi pesawat dan ingin belajar menjadi pilot, sekarang ada di Sriwijaya. Suatu saat ibu dan bapaknya itu menghendaki untuk dalam tanda kutip bercerai. Adik saya karena dia belajar teknik dan itu pesawat, bukan suatu yang gampang, karena pesawat resikonya lebih tinggi. Murnya kurang satu aja bisa jatuh itu dan bisa membunuh satu itu. Maka kemudian dia dilatih untuk berpikir taktis. Kalau A ya A, kalau B ya B. Ya itu ya kemudian yang dipelajari itu. Adik saya menggunakan ilmunya untuk memutuskan suatu masalah keluarganya, tante dan om saya yang kepingin berpisah. Ketika suatu saat tante saya ngomong curhat sama anaknya yang laki-laki ini, adik saya sepupu ini, katanya, Le, bagaimana kalau ibu berpisah dengan ayahmu? Apa pendapatmu? Katanya. Dia bertanya, apakah ibu sudah tidak cocok dengan ayah? Ibu sudah tidak cocok. Karena orang sedang marah, pasti kan ngomongnya seperti itu. Tidak cocok. Oke lah, kalau apakah ayah juga sudah tidak cocok dengan ibu? Ayah juga nggak cocok dengan ibu. Oke lah, kalau kalian sudah tidak cocok, ya berpisah saja. Itu yang kemudian diputuskan oleh adik. Tapi itu logikanya memang seperti itu. Barang yang sudah tidak cocok ya lebih baik berpisah saja. Itu logika. Tapi dalam karawitan tidak seperti itu, yang digunakan perasaan. Itulah yang saya tadi maksud. Sesuatu yang benar itu, orang yang sudah menabuh gending dengan benar belum tentu tepat. Sementara karawitan itu mencari suatu ketepatan. Yang benar bisa dikurangi agar menjadi tepat, atau ditambah sedikit biar menjadi tepat. Itu memungkinkan sekali dalam ilmu perasaan. Karawitan di situ. Kalau hanya memutuskan seperti orang tadi memutuskan masalah perceraian tadi, ya udah kalau nggak bisa ya, kalau nggak cocok ya udah cerai itu. Itu baru dalam tataran benar. Begitu, Pak. Barangkali seperti itu. Wah, ini Bu Jani ngomong, wah sama seperti meditasi ya, sangat menarik Pak Sigit, semakin mendalami terus ya. Ya karena memang kalau gamelan, penabuh gamelan kan ada yang menyebut pengrawit, ada istilah lain sebenarnya wiyoga. Wiyoga itu kemudian sekarang jadi yogo, ya yogo. Itu sebenarnya dari bahasa wiyoga, yoga. Jadi memang orang menabuh gamelan itu nggak boleh tengok-tengok, harus konsentrasi, perasaannya harus hidup, bukan logika ya, tapi perasaannya harus hidup. Disitulah etika menabuh gamelan yang benar, sehingga si penabuh gamelan itu bisa bersatu dengan alamnya. Bahkan ada satu kelompok namanya Muryo Raras yang mencoba dengan menabuh gamelan mereka akan menemukan Tuhannya. Yoga, konsep yoga cuma pakai media gamelan. Sebenarnya seperti itu. Ya. Mungkin seperti Pak Galih. kemarin beliau kenal sama Pak Sigit. Oh Mas Galih, Nogoseno. Mas Galih Ya, Nogoseno. betul. Oh ya, betul. Itu putra Empu Tari juga, almarhum. Beliau orang luar biasa dan Pak Galih senior saya. Dia lebih mendalami konsep-konsep meditasi secara Buddhis, begitu.
Kalau saya nggak tahu ya, saya mendalami apa ya. Yang saya tahu ya gamelan seperti itulah. Mungkin mendalami, saya bisa menemukan jati diri, menemukan Tuhan saya, menemukan bahwa antara elemen alam yang satu dan yang lain itu saling berkait ya dari gamelan gitu. Wow, wow. Melihat gamelan itu kan perspektifnya banyak sekali dan mungkin yang dipakai senior saya di Solo menggunakan perspektif yang lain. Kalau ilmu gamelan itu kan akhirnya banyak juga yang praktis, hanya sekedar teknis dan sampai akhirnya pendalaman seperti itu. Dan memang saya lebih tertarik ke pendalaman itu karena kalau hanya sekedar teknis itu sudah selesai di tataran benar. Sementara ternyata orang apa yang dicari pengrawit itu sih ketika menabuh gamelan ternyata mereka mencari ketepatan bukan kebenaran. Wah, artinya saya harus mengejar apa itu sih tepat dan sampailah ke tadi yang saya bicarakan tadi. Ya. Nah, apakah Banyumas dulu juga punya satu kerajaan sendiri, Pak? Ada beberapa ilmu